Selamat sore, Pak Musri. Selamat sore. Iya, Bapak melihat gempa magnitudo 6,2 yang mengguncang Majene, Sulawesi Barat. Secara geografis seperti apa Anda melihatnya, Pak? Ya, kita melihatnya secara geografi dan geologi bahwa apa yang terjadi di Mamuju ini ya adalah sama halnya dengan gempa-gempa tektonik lainnya, terutama yang disebabkan oleh apa yang kita sebut dengan akibat dari suatu sesar aktif atau sesar fault apa namanya sesar aktif yang kita kenal di Mamuju ini. Anda perlu tahu bahwa di sebelah utara sedikit itu sebetulnya merupakan suatu daerah yang merupakan jalur daripada Palu Koro Fault Zone. Sedangkan ke selatannya sedikit dari Mamuju ke arah Majene, sedikit ke selatan Majene, itu sebetulnya merupakan juga suatu jalur dari suatu sesar yang sangat panjang sekali yang membentang dari Natuna ke timur bahkan sampai ke Banda. Tapi tidak usah khawatir, ini saya akan jelaskan sedikit bahwa Andang Fault Zone ini sebetulnya juga merupakan satu jejak dari apa yang kita kenal sebagai plate berdiri dari suatu microkontinen yang kita sebut dengan Paternoster. Nah, ini sebetulnya sudah mengalami collision, dan di antara daripada dua sesar besar ini, di sini terdapat sesar-sesar yang lebih kecil, termasuk sesar baik itu strike slip maupun sesar normal, dan itu pula yang menyebabkan kenapa di bagian barat pantai Majene itu kita temukan palung-palung laut yang dalam. Yaitu memang di daerah daratan, di daerah Mamuju sampai ke Majene ini, ya tentu saja merupakan suatu zona yang sewaktu-waktu memang bisa terpicu. Nah, terpicunya di mana? Ya, kalau terjadi suatu trigger daripada sesar mendatar tadi atau kita sebut dengan strike slip yang memanjang sebetulnya itu dari Laut Natuna itu, maka akan memberikan suatu resonansi tentu saja di daerah daratannya ke sini sebagai suatu bagian yang diapit oleh dosa besar tadi. Tetapi ini sebetulnya panjang sampai ke timur. Tetapi ya, kita beruntung bahwa secara geologi juga di Sulawesi ini kita ke sebelah timur dari Mamuju itu, sebelah tenggaranya, kita mengenal dalam istilah geologi. Ini mungkin tidak familiar bagi orang awam, tapi saya harus sebutkan supaya juga tidak menimbulkan kepanikan yang berlebihan. Tetapi kita sekarang harus bagaimana kita melakukan tanggap darurat yang sudah terjadi ini dan kita belajar ke depannya. Sebelah timur itu kita kenal ada namanya satu daerah atau satu pegunungan yang kita sebut dengan Kompangel Kompleks. Di selatannya ada kita sebut dengan Latimojong Kompleks atau kita sebut dengan Kor Kompleks. Kompangel Kompleks, Latimojong Kor Kompleks. Ini adalah merupakan wilayah-wilayah yang kemudian sekaligus bertindak sebagai dilatasi daripada sesar panjang ini yang membuat tidak menerus memanjang sampai ke Teluk Bone atau sampai ke bagian timur dari Sulawesi. Nah, tetapi walaupun demikian, bagaimanapun bahwa di antara dua sesar besar ini, apalagi terjadi reaktivasi dari Andong Fault Zone ini, maka daerah-daerah yang unstabil, daerah tepian barat dari Sulawesi Barat ini akan senantiasa tentu memberikan suatu akibat-akibat yang menimbulkan kerusakan seperti ini. Apalagi kita lihat bahwa ini kedalamannya sangat dangkal sekali tentu saja. Ini 10 km itu suatu sesar vokal mekanisme atau suatu epicentrum yang sangat dangkal dalam satu sesar tektonik seperti ini sehingga menimbulkan kerusakan. Jadi sesar itu kita harus melihat gempa itu kita tidak melihat dari segi magnitudenya saja, tetapi juga kita harus lihat seberapa dalam. Kedalaman 6,2 ini kalau itu dia 80 km ke bawah, 70 km ke bawah mungkin tidak ada masalah. Tapi kedalaman 10 km ini adalah sesuatu yang dangkal tentunya. Sehingga dengan demikian memang ini adalah harus kita prihatin. Dan ke depan mau kita harus melakukan suatu mitigasi yang lebih detail di dalam hal pengembangan berkaitan dengan pembangunan infrastruktur di wilayah yang menjadi komponen saat ini. Jadi sebenarnya Pak Musri, gempa ini sudah bisa diprediksi sebetulnya ya? Hingga saat ini kita tidak bisa memprediksi kapan terjadinya akan gempa. Kita tidak bisa. Artinya para ahli geologi belum mampu belum memiliki suatu hingga saat ini kita belum mampu untuk meramalkan kapan terjadinya setiap saat. Termasuk juga kita tidak bisa meramalkan bahwa akan terjadi susulan ataupun tidak, kita susah untuk menentukan itu. Tetapi bahwa jalur-jalur atau zona-zona atau wilayah-wilayah
yang memang telah menjadi suatu daerah atau kawasan yang memang harus kita waspadai sebagai jalur-jalur yang mempunyai potensi terjadinya suatu bencana akibat gempa. Seharusnya kalau kita melakukan mitigasi yang benar, itu kita sudah miliki. Dan data-data geologi, literasi tentang kebencanaan, tentang geologi berkaitan dengan sesar, struktur tektonik, sudah lumayan memadai. Hanya memang kita masih kurang literasi secara kebencanaan. Artinya apa? Yang kurang kita hanya adalah mitigasinya. Karena kalau kita bicara mitigasi ini bukan hanya sekedar publikasi saintifik, tapi itu harus bisa dikonsumsi oleh masyarakat dan juga oleh para pengambil kebijakan, terutama untuk masyarakat dan juga tentu para stakeholder lainnya dalam rangka mempersiapkan perencanaan pembangunan di satu daerah. Iya, Pak Musri, kalau misalnya kita mendengarkan statement dari Ketua BMKG Bu Dwi Korita tadi pagi juga sempat menyampaikan bahwa untuk warga diimbau jangan panik. Gempa ini tidak berpotensi tsunami, tapi disarankan untuk para warga menjauhi bibir pantai. Kalau Anda melihatnya dari gempa yang mengguncang Sulawesi Barat, khususnya di Majene dan juga Mamuju, seperti apa? Betulkah ini tidak berpotensi tsunami dari pandangan Anda? Saya kira apa yang disampaikan Kepala BMKG itu adalah tentu berdasarkan data-data empirik, data-data pemodelan, telah dilihat di mana pusat gempa tersebut terjadi. Secara kalau kita lihat, saya melihat dari gambar vokal mekanisme ataupun titik daripada vokal mekanisme gempa yang terjadi itu kelihatan di darat. Nah, kalau kita tahu bahwa tsunami tentu harus berhubungan langsung dengan lautan, dengan laut. Nah, ini kelihatannya terjadinya di darat. Nah, jadi tentu saja andai kata juga terjadi seharusnya karena ini terjadi semalam itu jam pukul 1.40 atau 50 menit dini hari, tentu waktu itu sudah mungkin kalau terjadi sudah akan terjadi beberapa saat setelah itu. Tapi kenyataan sampai sekarang alhamdulillah bahwa kita tidak terjadi. Itu artinya bahwa apa yang disampaikan oleh Kepala BMKG itu tentu berdasarkan data dan tentu tidak. Tetapi apakah suatu ketika ada kekhawatiran itu? Ya tentu saja kita tetap selalu waspada karena ini merupakan zona-zona gempa, jalur gempa dan pusat gempa itu atau pusat gempa ataupun vokal mekanisme ini tidak selalu harus di darat. Pada saat mungkin akan terjadi di lautan karena ini merupakan satu jalur, satu zone suatu zone yang sangat panjang sehingga ancaman itu tentu ada. Tetapi tentu saja kita selalu juga harus berikhtiar, tidak perlu panik. Saya katakan tadi, kita diuntungkan di sebelah timur itu saya katakan tadi ada yang disebut dengan Pompangil kompleks. Itu kita anggap sebagai suatu core kompleks dalam geologi. Di bagian selatan ada namanya Tigmojong kompleks, itu kita sebut juga sebagai core kompleks. Kedua tinggian ini dalam geologi ini dianggap sebagai satu dilatasi yang membuat rambat atau resonansi daripada gempa yang harusnya memanjang itu tereduksi dan situ terjadi dilatasi. Sama kemarin Palu Koro tidak sampai ke Teluk Bone karena memang juga terjadi dilatasi di situ. Ada Pompangil kompleks dan ada Matano Fault Zone. Itu menjadi suatu dilatasi sehingga terjadi kehilangan energi di situ dan tidak sampai ke Teluk Bone ke selatan. Kalau kita bicara zona sesarnya ini sebetulnya panjang, tapi kita diuntungkan oleh secara geologi bentukan-bentukan alami yang terjadi secara tektonik telah menghasilkan kawasan-kawasan itu yang kemudian menjadi dilatasi daripada gempa ini tidak merambat jauh. Iya, Pak Musri, tadi Anda juga menyebutkan bahwa ini adalah jalur-jalur gempa begitu. Terus juga tadi jurnalis Kompas TV Edwin Arwan Pitu juga menyatakan bahwa hingga siang tadi masih ada gempa susulan walaupun skalanya atau dengan kekuatan yang kecil. Anda melihatnya apakah nantinya gempa susulan ini masih akan terus terjadi di sana atau sudah selesai gempanya karena gempa yang besar 6,2 sudah mengguncang dini hari. Walaupun BMKG tadi pagi juga menyebutkan akan ada potensi gempa yang lebih besar lagi. Ini dikhawatirkan, untuk itu warga untuk tetap tenang dan jangan panik dan mencari lokasi-lokasi aman di sana. Anda melihatnya seperti apa? Ya, jadi begini, kita tidak bisa melakukan prediksi. Ini kita sesuatu yang ada di bawah tanah. Jadi kalau kita gempa ini sesuatu yang ada di bawah kerak bumi, di kedalaman kerak bumi, kita tidak bisa menduga-duga. Tetapi lazim bahwa dalam satu aktivitas gempa tektonik itu tentu saja ada runtuhan. Perlu diketahui bahwa gempa itu mulai dari tidak terskala atau tidak terasakan sampai kepada skala yang sangat besar. Jadi kalau kita bicara susulan, saya yakin ada, tapi kan ada ini kita berharap kecil.
kalau perlu tidak terukur lagi ya, dalam pengertian tidak lagi menunjukkan angka. Kalau dia sudah di bawah 2, di bawah 1, kan sebetulnya setiap saat gempa ini terus ada, tapi tidak terdeteksi lagi, artinya tidak mampu tidak memberikan satu efek apa-apa di permukaan bumi, di permukaan tanah atau Oke. di setiap retakan. Jadi kita tidak bisa menduga-duga. Ya, kita tetap saja oleh karena itu BMKG dengan segala fasilitas yang ada, mereka telah melakukan pemantauan secara terus-menerus, bukan hanya di Mamuju tapi perlu diketahui semalam juga terjadi di Nias, ada gempa di Nias yang Betul. skalanya lebih rendah ini.